pikiran, dan alam semesta. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pernahkah Anda mengalami momen di mana sesuatu yang Anda pikirkan tiba-tiba menjadi kenyataan? Mungkin Anda sedang memikirkan seseorang, dan tiba-tiba mereka menelepon Anda. Atau Anda khawatir akan sesuatu, dan tanpa diduga, hal itu benar-benar terjadi. Apakah ini sekadar kebetulan? Ataukah ada kekuatan besar di balik pikiran Anda yang terhubung langsung dengan alam semesta? Selamat datang di perjalanan yang menakjubkan untuk memahami bagaimana pikiran kita dan alam semesta adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kita adalah bagian dari alam semesta. Bahkan kita adalah alam semesta itu sendiri dalam skala kecil atau disebut mikrokosmos. Di video ini, kita akan menggali rahasia di balik hubungan antara pikiran, emosi, dan realitas yang kita alami. Saya akan berbagi cerita nyata, fakta ilmiah dari fisika kuantum, Neuro-Linguistic Programming, NLP, ilmu saraf, dan hukum tarik-menarik, Law of Attraction, yang mendukung gagasan bahwa apa yang Anda pikirkan, rasakan, dan yakini di level bawah sadar membentuk dunia di sekitar Anda. Bersiaplah, karena setelah ini, Anda mungkin akan melihat hidup Anda dari sudut pandang yang benar-benar baru. Bagian 1. Pikiran dan alam semesta adalah satu. Sejak zaman kuno, para filsuf dan pemikir besar telah mengatakan bahwa manusia tidak terpisah dari alam semesta. Dalam tradisi spiritual, seperti ajaran Buddha atau filsafat Vedanta, dikatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini saling terhubung. Namun di era modern, ilmu pengetahuan mulai membuktikan apa yang telah lama diyakini ini. Fisika kuantum, cabang ilmu yang mempelajari partikel-partikel terkecil di alam semesta, menunjukkan bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah energi. Menurut teori kuantum, partikel subatomik seperti elektron tidak memiliki posisi atau keadaan yang pasti sampai mereka diperhatikan atau diukur. Ini dikenal sebagai prinsip ketidakpastian Heisenberg dan efek pengamat. Dengan kata lain, kesadaran kita, pikiran kita, memengaruhi realitas fisik. Dr. John Wheeler, seorang fisikawan terkenal, pernah berkata, "Kita hidup di alam semesta yang partisipatif." Artinya, pikiran kita bukan sekadar pengamat pasif, tetapi aktif membentuk realitas. Penelitian seperti eksperimen celah ganda menunjukkan bahwa cara kita mengamati partikel kuantum menentukan apakah mereka berperilaku sebagai partikel atau gelombang. Ini membuktikan bahwa kesadaran manusia memiliki peran dalam menciptakan realitas. Bagaimana ini terkait dengan kehidupan sehari-hari? Pikiran dan emosi kita menghasilkan getaran energi atau vibrasi yang berinteraksi dengan medan energi alam semesta. Dalam ilmu saraf, kita tahu bahwa otak kita menghasilkan gelombang listrik seperti gelombang alfa, beta, theta, dan delta. Tergantung pada keadaan emosional dan mental kita. Ketika kita merasa takut, cemas, atau bahagia, getaran ini tidak hanya ada di dalam diri kita, tetapi juga dipancarkan ke lingkungan kita. Hukum tarik-menarik, Law of Attraction, mengajarkan bahwa alam semesta merespons frekuensi atau vibrasi yang kita pancarkan melalui pikiran, emosi, dan keyakinan. Setiap individu seperti magnet hidup yang menarik pengalaman, orang, dan kejadian sesuai dengan getaran batiniah mereka. Jika seseorang terus-menerus memikirkan rasa takut, keraguan, dan kegagalan, maka ia akan secara alami menarik situasi-situasi yang memperkuat narasi negatif tersebut. Ini bukanlah nasib atau kutukan, melainkan hasil dari konsistensi energi yang ia sebarkan ke dunia luar. Kegagalan tidak datang begitu saja. Ia muncul karena pikiran dan perasaan yang selama ini tidak disadari telah menjadi pusat dari realitas seseorang. Sebaliknya, ketika seseorang fokus pada pikiran positif, rasa syukur, dan keyakinan pada kesuksesan,
ia mulai mengubah frekuensi energinya ke level yang lebih tinggi. Dalam kondisi ini, alam semesta mulai merespons dengan membuka pintu-pintu peluang, pertemuan dengan orang-orang yang mendukung, dan situasi yang memberikan dorongan maju. Kesuksesan bukan hanya soal usaha eksternal, tetapi juga tentang bagaimana kita menyelaraskan batin dan pikiran dengan visi hidup yang ingin kita capai. Dengan menjaga vibrasi positif secara konsisten, kita tidak hanya menciptakan momentum untuk perubahan pribadi, tetapi juga menarik lingkungan yang mendorong kita tumbuh dan berkembang. Memahami prinsip vibrasi dan frekuensi dalam hukum tarik-menarik juga berarti mengambil tanggung jawab penuh atas realitas yang kita ciptakan. Bukan berarti hidup akan selalu bebas dari tantangan, tetapi dengan kesadaran bahwa pikiran dan energi kita adalah pusat dari pengalaman hidup, kita bisa mulai membuat pilihan yang lebih sadar, baik dalam berpikir, merasa, maupun bertindak. Setiap kali kita memilih untuk fokus pada hal-hal yang ingin kita wujudkan, bukan pada apa yang kita takuti atau hindari, kita secara aktif membentuk kehidupan yang lebih bermakna. Inilah kekuatan sejati dari manusia, bukan hanya untuk merespons dunia, tetapi untuk menciptakan dunia yang sesuai dengan getaran terdalam dari siapa kita sebenarnya. Bagian 2. Bukti nyata dari kehidupan sehari-hari. Sejak lama, manusia telah menyadari bahwa pikiran memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membentuk pengalaman hidup. Namun, banyak dari kita masih meremehkan betapa besar pengaruh pikiran, terutama pikiran bawah sadar, dalam menciptakan realitas sehari-hari. Dalam contoh nyata yang saya alami saat ingin pergi ke bukit, awalnya semuanya tampak pasti akan cerah. Tapi hanya karena sebuah pikiran negatif muncul, bagaimana kalau besok hujan? Saya mulai memancarkan frekuensi keraguan dan ketidakpastian. Dan ternyata, hujan deras benar-benar turun tepat di hari itu. Ini menunjukkan bagaimana bahkan pikiran kecil pun bisa menjadi magnet bagi pengalaman tertentu. Pikiran adalah alat pencipta, tetapi ia tidak bisa membedakan antara apa yang nyata dan apa yang hanya bayangan. Saat kita membayangkan sesuatu secara emosional dan intens, pikiran bawah sadar, kita mulai bekerja untuk menjadikannya nyata. Inilah mengapa kita sering mendapati diri kita menarik situasi yang sebelumnya hanya ada dalam bayangan. Seperti dalam contoh gym yang saya idamkan dekat rumah. Pikiran tersebut terus berputar di kepala saya sebagai harapan, impian, dan visualisasi. 2 tahun kemudian, gym itu benar-benar ada, di lokasi persis yang pernah saya bayangkan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari konsistensi energi dan fokus pada hal yang kita inginkan. Dalam Neuro-Linguistic Programming (NLP), kita diajarkan bahwa pikiran bawah sadar adalah pusat kontrol utama dari perilaku sehari-hari. Ia bertanggung jawab atas 95% dari tindakan dan reaksi kita, bahkan tanpa kita sadari. Pikiran bawah sadar ini seperti komputer super cepat yang merekam semua informasi. Pikiran, emosi, keyakinan, dan pengalaman. Ketika kita terus-menerus memberinya input berupa pikiran dan perasaan tertentu, ia mulai menciptakan pola-pola otomatis yang akhirnya membentuk kebiasaan dan kehidupan kita. Jadi, jika Anda setiap hari memikirkan hal-hal negatif atau khawatir berlebihan, pikiran bawah sadar, Anda akan menciptakan kondisi di dunia nyata yang selaras dengan frekuensi tersebut. Dr. Joe Dispenza, seorang ahli saraf dan penulis buku Breaking the Habit of Being Yourself, menjelaskan bahwa kita tidak ditakdirkan oleh masa lalu atau lingkungan kita. Kita adalah pencipta langsung dari kehidupan kita sendiri melalui cara kita berpikir dan merasa. Saat kita belajar untuk mengendalikan pikiran dan emosi, kita bisa melepaskan program-program lama di pikiran bawah sadar dan mulai menulis ulang kisah hidup kita. Bukan hanya sekadar berdoa atau berharap, tapi benar-benar mengubah struktur neurologis dan biologis tubuh agar selaras dengan visi hidup yang baru. Salah satu konsep penting dalam ilmu saraf yang relevan dengan ini adalah Reticular Activating System, RAS, ARC,
sebuah sistem dalam otak yang bertindak seperti penyaring informasi. RAS membantu kita memilih mana informasi yang harus diperhatikan dan mana yang bisa diabaikan. Misalnya, jika Anda sedang mencari mobil warna biru, maka Anda akan mulai melihat mobil biru di mana-mana. Begitu pula dalam kehidupan. Ketika kita terus berpikir tentang suatu tujuan atau impian, RAS membuat kita lebih peka terhadap peluang-peluang yang bisa membantu kita mencapainya. Ini adalah bagian dari mekanisme alam semesta yang membantu kita mewujudkan apa yang kita fokuskan. Banyak orang mengira bahwa kesempatan hanya datang pada mereka yang beruntung. Padahal, kesempatan itu ada di mana-mana. Yang membedakan adalah siapa yang peka terhadapnya. Orang-orang yang berhasil tidak selalu lebih cerdas atau lebih hebat secara fisik, tetapi mereka memiliki pola pikir dan frekuensi energi yang membuat mereka lebih mudah menangkap peluang. Mereka menjaga pikiran mereka tetap positif, fokus pada solusi, dan percaya bahwa apapun yang mereka bayangkan bisa diwujudkan dengan usaha dan konsistensi. Dengan begitu, mereka menjadi selaras dengan getaran alam semesta yang membawa peluang itu kepada mereka. Ini juga menjelaskan mengapa beberapa orang merasa hidupnya terus-menerus sulit, sementara yang lain selalu beruntung. Yang pertama mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang memancarkan frekuensi rendah, keterbatasan, rasa takut, keluhan, yang menarik pengalaman serupa. Sementara yang kedua, meskipun menghadapi tantangan, tetap menjaga frekuensi tinggi, keyakinan, optimisme, syukur, dan itu membuat alam semesta merespons dengan memberi dorongan yang dibutuhkan. Kekuatan pikiran dan energi ini bisa dilatih. Anda bisa memulai dengan hal-hal kecil, seperti mengganti pikiran negatif dengan afirmasi positif, melakukan visualisasi harian, atau sekadar bersyukur atas hal-hal baik dalam hidup. Perlahan-lahan, Anda akan mulai menyadari bahwa kehidupan tidak lagi terasa dipengaruhi oleh faktor luar, tapi justru oleh cara Anda berpikir dan merasa. Anda menjadi lebih sadar akan apa yang Anda pikirkan, ucapkan, dan rasakan. Karena Anda tahu bahwa semuanya itu adalah benih yang akan tumbuh menjadi pengalaman nyata. Bagian 3. 2 jenis tarikan pikiran. 1. Tarikan individu. Tarikan individu adalah jenis tarikan pikiran yang paling personal dan intim, karena berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri. Ia tidak tergantung pada lingkungan atau orang lain, melainkan murni hasil dari fokus, emosi, dan keyakinan yang konsisten dari satu individu. Proses ini bisa terasa lambat bagi sebagian orang karena membutuhkan waktu untuk menembus lapisan pikiran bawah sadar. Tempat semua kebiasaan, program, dan keyakinan kita tersimpan. Namun, begitu frekuensi pikiran dan emosi kita selaras dengan apa yang kita inginkan, alam semesta mulai merespons dengan menghadirkan peluang, pertemuan, atau peristiwa yang membawa kita lebih dekat pada impian tersebut. Intensitas emosi menjadi salah satu faktor penentu utama dalam proses tarikan individu. Semakin kuat emosi yang Anda hubungkan dengan sebuah pikiran atau visualisasi, semakin cepat ia akan bergerak dari dunia imajinasi menuju realitas nyata. Misalnya, jika Anda membayangkan suatu pencapaian hidup seperti mendapatkan pekerjaan impian, tetapi hanya dengan rasa ragu atau khawatir, maka vibrasi yang Anda pancarkan tidak cukup kuat untuk menarik hal tersebut. Sebaliknya, jika Anda membayangkannya dengan rasa syukur, percaya diri, dan kebahagiaan, seolah-olah itu sudah terjadi, maka Anda memberikan sinyal yang jelas kepada alam semesta bahwa Anda siap menerima pengalaman tersebut. Konsistensi juga menjadi kunci penting dalam tarikan individu. Kita tidak bisa hanya sekali dua kali memikirkan sesuatu, lalu langsung mengharapkan hasilnya. Pikiran bawah sadar bekerja seperti mesin otomatis yang butuh repetisi untuk menciptakan pola baru. Jadi, ketika Anda terus-menerus fokus pada tujuan Anda, mengulangi afirmasi positif, melakukan visualisasi harian, dan menjaga emosi yang mendukung, Anda secara bertahap mengubah struktur mental dan energi Anda agar selaras dengan apa yang ingin Anda tarik. Inilah sebabnya banyak orang gagal merasakan perubahan. Mereka berhenti di tengah jalan,
Padahal vibrasi mereka belum cukup stabil untuk menarik manifestasi yang mereka idamkan. Tarikan kolektif kedua. Berbeda dengan tarikan individu, tarikan kolektif terjadi ketika energi pikiran dan emosi dari banyak orang bersatu dan menciptakan gelombang besar yang mampu memengaruhi realitas bersama. Ini adalah fenomena yang sering terjadi dalam skala sosial, politik, ekonomi, hingga spiritual. Contohnya, saat ada situasi darurat nasional seperti pandemi, gempa bumi, atau kerusuhan sosial, getaran ketakutan, kecemasan, dan keluhan yang tersebar luas dapat memperkuat kondisi tersebut dan membuatnya terus berlangsung. Bukan karena takdir atau kutukan, tapi karena adanya resonansi emosional kolektif yang sangat kuat. Dalam psikologi sosial, konsep ini dikenal sebagai mass hysteria atau collective consciousness, di mana pikiran dan emosi manusia dalam jumlah besar bisa saling memengaruhi hingga menciptakan perilaku atau kejadian yang tampak seperti kebetulan. Misalnya, ketika banyak orang percaya bahwa akan terjadi kelangkaan bahan pokok, mereka mulai memborong barang tersebut, dan akhirnya benar-benar terjadi kelangkaan. Ini bukan ramalan buruk yang menjadi kenyataan, tapi hasil dari tindakan-tindakan individu yang dipicu oleh pikiran kolektif. Dengan kata lain, pikiran massa memiliki daya tarik yang sangat kuat karena intensitas dan jumlahnya yang besar. Dari sudut pandang fisika kuantum, tarikan kolektif bisa dijelaskan melalui teori medan kuantum atau quantum field. Medan ini merupakan lapisan energi tak terlihat yang menghubungkan segala sesuatu di alam semesta. Ketika banyak pikiran dan emosi manusia menyelaraskan frekuensi mereka ke arah tertentu, baik itu kekhawatiran, harapan, atau doa, mereka menciptakan gelombang informasi yang menyebar melalui medan ini dan memengaruhi realitas bersama. Ini adalah alasan mengapa doa massal, meditasi global, atau gerakan kesadaran bersama bisa menghasilkan perubahan besar dalam skala komunitas, bangsa, bahkan dunia. Tarikan kolektif membuktikan bahwa kita bukanlah makhluk yang terpisah, tapi bagian dari jaringan energi yang saling terhubung dan saling memengaruhi. Kesimpulan, sementara dari penjelasan di atas, baik tarikan individu maupun kolektif, menunjukkan betapa hebatnya kekuatan pikiran dan emosi dalam membentuk realitas. Tarikan individu membuktikan bahwa setiap manusia memiliki kekuatan untuk menciptakan hidup yang mereka impikan, asalkan mereka sadar akan pikiran, emosi, dan frekuensi yang mereka pancarkan. Sementara tarikan kolektif mengingatkan kita bahwa kita tidak hidup dalam isolasi, melainkan pikiran dan emosi kita saling terhubung dengan orang-orang di sekitar kita, dan getaran yang kita sebarkan bisa menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar. Keduanya mengajarkan bahwa kita adalah co-kreator dari dunia ini, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Bagian 4. Pikiran, kekayaan, dan kebahagiaan. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang sangat relevan. Kekayaan, kemiskinan, kebahagiaan, dan penderitaan. Banyak orang percaya bahwa kekayaan hanya datang dari kerja keras atau keberuntungan. Tapi jika kita lihat lebih dalam, pondasi utama kekayaan, atau sebaliknya, kemiskinan, ada di pikiran kita. Dalam bukunya Think and Grow Rich, Napoleon Hill menjelaskan bahwa pikiran adalah alat paling kuat untuk menciptakan kekayaan. Ia mewawancarai ratusan orang sukses, seperti Henry Ford dan Thomas Edison, dan menemukan bahwa mereka memiliki pola pikir yang sama. Keyakinan kuat bahwa mereka bisa mencapai tujuan mereka. Penelitian modern di bidang psikologi positif mendukung ini. Dr. Carol Dweck, seorang psikolog dari Stanford University, memperkenalkan konsep growth mindset. Pola pikir yang percaya bahwa kemampuan dan kesuksesan bisa dikembangkan melalui usaha dan pembelajaran. Orang dengan growth mindset cenderung lebih sukses karena mereka fokus pada solusi, bukan hambatan. Sebaliknya, kemiskinan seringkali bukan hanya soal kurangnya sumber daya, tetapi juga pola pikir. Jika seseorang terus-menerus memikirkan, "Saya tidak pernah punya cukup uang," atau "hidup ini susah,"
pikiran bawah sadar mereka akan menciptakan realitas yang selaras dengan keyakinan itu. Dalam NLP, ini disebut self-fulfilling prophecy, ramalan yang menjadi kenyataan karena kita mempercayainya. Hal yang sama berlaku untuk kebahagiaan dan penderitaan. Orang yang sering merasa hidupnya penuh ujian biasanya memiliki pola pikir yang fokus pada masalah, bukan solusi. Menurut Dr. Rick Hanson, seorang neuropsikolog dan penulis Hardwiring Happiness, otak kita cenderung melekat pada pengalaman negatif. Tapi kita bisa melatih otak kita untuk fokus pada hal positif melalui praktik seperti meditasi, visualisasi, atau afirmasi positif, yang semuanya memperkuat getaran positif yang kita pancarkan ke alam semesta. Bagian 5. Ilmu di balik kekuatan pikiran. Mari kita dalami lagi dukungan ilmiahnya. Dalam fisika kuantum, konsep keterkaitan kuantum, quantum entanglement, menunjukkan bahwa dua partikel yang pernah berinteraksi tetap terhubung, meskipun dipisahkan oleh jarak ribuan kilometer. Jika pikiran kita adalah bagian dari medan energi alam semesta, maka pikiran kita juga terkait dengan realitas yang kita alami. Penelitian di bidang epigenetik juga menunjukkan bahwa pikiran dan emosi kita memengaruhi ekspresi gen kita. Dr. Bruce Lipton, seorang ahli biologi sel, menjelaskan bahwa keyakinan dan emosi kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan gen tertentu yang memengaruhi kesehatan, kesejahteraan, dan bahkan nasib kita. Dengan kata lain, pikiran kita tidak hanya membentuk realitas eksternal, tetapi juga biologi kita. Dalam NLP, teknik seperti reframing dan anchoring membantu kita mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Misalnya, jika Anda sering berpikir, "Saya tidak bisa sukses," Anda bisa melatih pikiran Anda untuk menggantinya dengan, "Saya sedang belajar untuk sukses." Lama-kelamaan, keyakinan baru ini akan menjadi bagian dari bawah sadar Anda dan menarik peluang yang mendukung kesuksesan. Hukum tarik-menarik juga didukung oleh penelitian di bidang psikologi kognitif. Efek priming menunjukkan bahwa paparan terhadap ide atau konsep tertentu memengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Jika Anda terus-menerus memvisualisasikan kesuksesan, otak Anda akan lebih mudah menemukan cara untuk mencapainya. Bagian 6. Cara memanfaatkan kekuatan pikiran. Sekarang, bagaimana kita bisa menggunakan pengetahuan ini untuk mengubah hidup kita? Berikut adalah beberapa langkah praktis. 1. Sadari pikiran Anda. Mulailah memperhatikan apa yang Anda pikirkan setiap hari. Apakah pikiran Anda lebih banyak negatif atau positif? Tulis pikiran yang sering muncul, terutama yang berkaitan dengan ketakutan atau harapan Anda. 2. Latih visualisasi. Luangkan waktu setiap hari untuk memvisualisasikan tujuan Anda seolah-olah sudah tercapai. Rasakan emosi positif seperti kegembiraan atau rasa syukur. Menurut Dr. Joe Dispenza, visualisasi yang dikombinasikan dengan emosi kuat bisa mengedit pikiran bawah sadar Anda. 3. Gunakan afirmasi positif. Ucapkan kalimat positif seperti, "Saya layak mendapatkan kebahagiaan apapun situasinya," atau "Saya setiap hari menarik kelimpahan dalam hidup saya." Ulangi afirmasi ini setiap hari untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda. Keempat, meditasi untuk menyelaraskan vibrasi. Meditasi membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan gelombang otak alfa yang terkait dengan kreativitas dan intuisi. Meditasi juga membantu Anda terhubung dengan medan energi alam semesta. Nomor 5, bersyukur. Rasa syukur adalah salah satu getaran energi tertinggi. Tulis 3 hal yang Anda syukuri setiap hari dan rasakan emosi positifnya. Ini akan menarik lebih banyak hal positif ke dalam hidup Anda. Nah, dari semua penjelasan dari awal hingga akhir tadi, kita telah melihat bagaimana pikiran bukan hanya alat untuk berpikir, tetapi juga pusat dari penciptaan realitas. Setiap pikiran yang kita miliki, setiap emosi yang kita rasakan, dan setiap keyakinan yang kita pegang erat, baik sadar maupun bawah sadar,
menciptakan getaran energi yang menyebar ke seluruh alam semesta. Dari perspektif fisika kuantum, pikiran kita adalah pengamat yang memengaruhi hasil. Dari sudut pandang ilmu saraf, pikiran membentuk struktur otak dan respons biologis. Dalam NLP, pikiran menciptakan pola perilaku dan kebiasaan. Dan menurut hukum tarik-menarik, pikiran menarik pengalaman yang selaras dengan frekuensi tersebut. Semua ini membuktikan bahwa kita bukanlah korban dari takdir atau nasib, melainkan arsitek dari kehidupan kita sendiri. Setiap kebetulan yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya adalah cermin dari apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan. Ketika Anda merasa tertarik pada seseorang tanpa alasan jelas, ketika kesempatan muncul di saat yang tepat, atau ketika sesuatu yang Anda khawatirkan benar-benar terjadi, itu semua adalah hasil dari tarikan pikiran Anda. Ini bukanlah magis atau kebetulan belaka, tapi proses alami yang bekerja secara konsisten di balik layar kesadaran kita. Dan ketika kita mulai menyadari hal ini, kita tidak lagi hidup dalam reaksi terhadap dunia luar, tetapi mulai bertindak sebagai pencipta aktif dari pengalaman hidup kita. Sekarang, saatnya bagi Anda untuk mengambil kendali penuh atas pikiran dan frekuensi yang Anda pancarkan. Mulailah dengan langkah-langkah kecil namun berdampak besar. Latih kesadaran diri dengan mengamati pikiran-pikiran yang sering muncul. Gantilah pikiran negatif dengan afirmasi positif yang mendukung visi hidup Anda. Dan praktikkan visualisasi harian untuk menjaga fokus pada tujuan Anda. Jangan remehkan kekuatan satu pikiran baik yang diulang setiap hari. Karena itulah benih dari realitas yang ingin Anda ciptakan. Dengan konsistensi, Anda akan mulai melihat perubahan nyata dalam cara Anda merasakan, berpikir, dan bertindak, dan akhirnya dalam kehidupan yang Anda alami. Alam semesta selalu mendengarkan. Ia tidak bisa tidak merespons vibrasi yang Anda kirimkan. Jadi pastikan bahwa apa yang Anda pikirkan, ucapkan, dan rasakan adalah hal-hal yang ingin Anda wujudkan dalam hidup. Jadilah lebih selektif dengan informasi yang Anda konsumsi, orang-orang yang Anda dekati, dan bahasa tubuh yang Anda tunjukkan, karena semuanya adalah ekspresi dari frekuensi batin Anda. Dengan menyelaraskan pikiran, emosi, dan tindakan Anda pada visi hidup yang ingin Anda capai, Anda tidak hanya menarik keberhasilan, tetapi juga meningkatkan level kesadaran dan kualitas hidup secara keseluruhan. Jika Anda merasa video ini memberikan nilai bagi hidup Anda, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang mungkin juga membutuhkan inspirasi seperti ini. Dunia butuh lebih banyak orang yang sadar akan kekuatan pikiran mereka. Dan mungkin saja Anda bisa menjadi salah satunya. Tuliskan di kolom komentar, apa pengalaman tarikan pikiran yang pernah Anda alami? Saya sangat ingin mendengar kisah Anda karena setiap cerita adalah bukti nyata bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk menciptakan hidup yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan mari kita terus bersama-sama menciptakan realitas yang lebih damai, penuh makna, dan penuh potensi.